Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, khususnya rombongan umroh Balda. Ya, khususnya rombongan umroh Balda, alhamdulillah ini malam terakhir tapi bukan yang terakhir. Ya, insya Allah malam terakhir tapi bukan yang terakhir. Insya Allah kita berada di Masjidil Haram dan di tanah Haram Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan duduknya kita di malam hari ini berkah. Ya, berkah itu sekarang jarang dicari sama orang. Orang sekarang carinya angka, carinya nilai. Dulu saya waktu kecil, kalau disuruh ibu saya ke masjid itu ya, cari berkatan itu. Walaupun dapatnya roti, itu bilangnya cari berkatan. Kemudian kalau dikasih nasi, ya nasi bungkus itu, dulu orang bilangnya juga berkatan. Tapi sekarang berubah nama, snack. Ya. Nanti snacknya ya snacknya ada enggak? Terus jangan lupa dus-dusannya gitu ya, dus-dusannya. Kata berkatan itu sudah hampir hilang dari sebutan sehari-hari. Dulu laki-laki kalau berangkat kerja, biasanya ngomong sama istrinya, "Mah, cari nafkah dulu." Sekarang, "Pak, cari duit yang banyak." Ya. Pak, cari duit yang banyak. Artinya kata barokah itu sudah hampir ya dihilangkan oleh umat Islam itu sendiri, ya hampir dihilangkan. Padahal Al-Quran dia diturunkan di malam yang berkah, ya, Lailah Mubarakah ya. Kemudian tempat-tempat itu dikatakan bibakkata mubarakah, di kota Mekah yang penuh dengan berkah. Bahkan kalau kita mau makan aja doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkatilah apa yang Kau berikan rezeki kepada kami, berkah. Nah, ini kalau duduk kita berkah malam hari ini, itu manfaatnya bukan cuma sekarang. Al-Barokah itu jadi energi, kemudian bisa jadi bangunan seperti kita lihat di sekitar masjid ini, ada hotel-hotel yang luar biasa. Yaitu semua awalnya dari benih yang sedikit. Dan berkahnya nyebar kemana-mana. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, cuma dua manusia, barokah. Sampai sekarang buminya penuh sesak, ya, buminya penuh sesak. Nabi Ismail alaihissalam sama ibunya cuma berdua, tapi diberkati, bisa ngundang orang banyak, tidak habis. Nah itu barokah. Nah kalau waktu kita barokah, waktu ini bisa menyelamatkan kita. Jadi ada waktu itu tidak berkah, berjam-jam tapi tidak bisa bawa bahagia dunia, tidak bisa bawa bahagia akhirat. Ada waktu mungkin cuma 1 jam, 2 jam, itu bawa berkah yang luar biasa. Kadang cuma 1 menit, tapi bisa buat berkahnya dunia akhirat. Nah, mudah-mudahan duduk kita ini barokah. Amin. Nah ini belum ceramah, baru mukadimah tahap awal. Baru ngomong mudah-mudahan barokah. Padahal judulnya di YouTube tadi menenteramkan jiwa, jadi tidak nyambung itu seakan-akan ya. Amanat guru saya kalau ngomong nggak boleh mikir. Jadi judul tuh tadi buat pantas-pantasan ada judulnya gitu, ada judulnya. Hidup umur saya baru 44 mau menuju 45, nanti Juli insya Allah 45. Tapi rasanya hidup itu kok cepet gitu ya. Tahu-tahu 45 tahun gitu. Padahal kalau orang meninggal dunia itu rata-rata di kuburan, kalau mau disurvei, kalau biasanya di negara kita sekarang sibuk survei ini survei itu ya, belum ada yang nyurvei kuburan tuh. Ya kuburan nggak ada yang survei tuh. Rata-rata umur yang dikubur di situ tuh loh, berapa umurnya? Ya, mungkin kalau ada orang kaya yang mau nyoba survei di Karet gitu ya, yang dimakamkan di situ rata-rata umurnya berapa di Jakarta tuh ya, di Karet mana lagi tuh? Tanah Kusir ya, coba diambil sampel berapa makam gitu, berapa area. Itu nggak mungkin salah, pasti angkanya di antara 60 sampai 70 tahun.
Karena yang mengabarkan, memberitahukan langsung adalah manusia yang udah ketemu Allah Ta'ala, yang udah sampai ke ujungnya dunia. Ya. Sudah sampai lihat surga, lihat neraka, dan lihat penghuninya, yaitu baginda Muhammad. Ya. Mayoritas rata-rata 60-70 tahun. Dan tiba-tiba sudah hampir, sebentar lagi 45. Kalau nyampe 60, kalau nyampe insya Allah ya, saya harap saya nyampe ya. Jadi insya Allah nanti Bapak Ibu berangkat duluan, saya nyusul. Artinya itu saya punya semangat kalau umur panjang gitu ya. Katanya umur panjang itu hanya boleh untuk orang yang niat cari ilmu. Orang niat cari ilmu itu boleh minta umur panjang sampai kiamat boleh. Jadi minta umur panjang, cita-cita panjang umur itu tidak bagus kecuali untuk orang yang cari ilmu. Kalau orang cari dunia panjang umur tidak bagus. Saya mau cari dunia sebanyak-banyaknya, tapi niatnya panjang umur buat itu tidak boleh kata. Tulul amal, termasuk angan-angan yang tidak manfaat. Tapi kalau untuk yang begini-begini ini, mau 2000 tahun tidak jadi masalah. Tapi saya yakin ibu dikasih umur 90 tahun udah bingung, Bu. Kalau ibu sampai umur 90 tahun, itu mungkin anak ibu meninggal duluan. Iya. Terus nanti temennya cucu-cucu ibu. Karena dulu di Solo, di Pasar Kliwon, tempat di mana saya tinggal, ada satu Habib umurnya 95 tahun, sakit. Dijenguk sama kakek saya meninggal umur 93. Dan tidak pikun, sehat alhamdulillah. Ini umur 95 tahun, ada satu Habib di Pasar Kliwon sana, dijenguk sakit di rumah sakit. Didoakan, Habib saya doakan sehat, panjang umur. Habibnya nolak. Dah jangan doakan saya panjang umur. Loh kenapa Habib? Teman-teman saya sudah meninggal semua. Ya, anak saya juga sebagian udah meninggal. Saya hidup dengan temannya cucu saya, alamnya beda, gayanya beda. Itu seperti tersiksa, tidak enak itu ya. Doakan saja saya sehat, kemudian husnul khotimah. Sudah tidak pengen panjang umur lagi. Jadi manusia itu tambah umur belum tentu pengen tambah lagi. Apalagi kalau yang sangat cinta sama pasangannya, Masya Allah. Mungkin ibu-ibu kalau nanti ibu ya, sudah panjang umur, suaminya berangkat duluan, kira-kira ibu pengen cepat nyusul atau kamu berangkat aja deh, saya belakangan gitu. Rata-rata kalau udah suaminya meninggal di masa tua itu, ya pengennya cepet-cepet bisa nyusul, yang cinta bener loh ya. Kalau cintanya ya kurang bener sih ya cari ganti. Ya kawin lagi itu. Yang cintanya kurang bener, cari ganti. Kalau yang cinta beneran kuat. 60-70 tahun. Dan fakta maksudnya buat hati tidak enak. Apa kira-kira? Nih Pak Romi bisa jawab cepet ini. Setelah dipikir ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit, cari duit, iya. Kemudian ketemu orang macam-macam urusannya duit, itu buat pusing. Dan cek, yang buat kita tenang seperti apa? Ya ini, duduk, gelar sejadah. Apapun masalahnya, yang buat kita tenang ya duduk, gelar sejadah. Terus apa lagi? Ketemu dengan orang-orang yang nggak ngobrolkan duit. Orang-orang yang punya duit, kalau udah kumpul nggak ngobrolin duit, betul kan ya? Ya gimana kabarnya anak, sehat? Ya diobrolkan kan itu, begitu ngobrolkan duit, pusing lagi. Ya pusing lagi. Lah yang nggak punya duit, yang nggak punya duit, masa kumpul ngobrolkan duit. Maka kita lihat orang-orang yang nggak punya duit itu hiburannya apa? Duduk di pos, di cakruk gitu ya. Masing-masing nggak pernah ngobrolkan duit, ayo asik saja itu ya. Senang. Begitu tidak ngobrolkan duit, pikirannya tenang. Maka resep tentrem itu sederhana. Tinggalkan dunia. Ya, dunia ditinggalkan itu otomatis hidup enak. Saya mau ngasih contoh sederhana ini. Tapi pasti setan udah mulai bekerja nih. Saya merasakan setan mulai bekerja nih, mau merasuki pemirsa juga ini. Karena begitu saya ngomong langsung setannya bekerja nih. Ini udah mulai datang setannya nih. Oh, saya bisa merasakan ini. Nanti akan saya buktikan. Tadi pagi itu saya belanja cari oleh-oleh. Karena yang harus saya oleh-oleh kan banyak itu. Bagi yang teman-teman di majelis gitu kan ya. Yang lihat yang biasa buatkan kopi, kelihatan wajahnya. Wah ini harus dioleh-olehin ya. Yang nyapu, ya, kelihatan wajahnya. Ini harus dioleh-olehin. Ini wajahnya muncul semua ini. Akhirnya saya bilang sama istri saya, udah kamu cari oleh-oleh di sini. Ini uangnya kamu bawa semua ya.
saya tak bawa 400 real saja, insya Allah barokah. Semua saya bawakan istri saya itu, Bang. Cari oleh-oleh. Terus saya pergi ke dekat Ma'la, itu ada pasar Ja'fariyah. Masuk di situ. Masuk di situ, ketemu teman-teman Indonesia. Ustaz, minta foto. Oh, boleh. Masya Allah, minta foto. Masa orang minta foto ditolak? Kan amalnya gampang kan, menyenangkan hati. Ada satu rombongan Pontianak, 4 orang. Habib minta foto. Siap. Ya minta foto. Alhamdulillah. Selesai dia minta foto, saya belanja. Salah satu itu ada anak muda nyamperin saya dari rombongan itu. Kemudian masukkan suatu kantong saya. Saya bilang, apa nih? Hadiah Habib. Hadiah. Orang udah pergi, nggak ada orang. Saya agak cari tempat sepi, saya hitung. Wah, berapa ini gitu kan ya. Ternyata dikasih 4 juta rupiah. Iya, 4 juta rupiah. Terus saya potret, saya kirimkan ke adik saya. Masya Allah. Uang serahkan semua sama istri. Allah nggak mau. Saya dikasih 4 juta. Udah kan? Terus tadi ini, malam ini, karena oleh-olehnya belum lengkap, uang saya habiskan semua. Yang 4 juta pokoknya diganti rial semua. Belanja habiskan uangnya. Duduk di lobi ada tamu. Ada tamu. Tidak lama Pak Boni ngasih saya amplop. Habib, ini buat Habib. Masya Allah. Betul Pak Boni kan ya? Jadi duit itu begitu tidak dipikir, ya nggak dipikir, lepaskan untuk nyenengkan orang, hati kita tentrem, tentrem, dan subhanallah, duit itu gak dicuekin, dia datang. Mirip ibu-ibu. Ya, jadi kalau dikejar, jaim. Tapi kalau kita agak jaim sedikit, nanti akan dikejar. Biasanya seperti itu Pak. Nah, yang belum berpengalaman jangan coba-coba. Begitu nyuekin, ditinggal sekalian nanti. Nah, biasanya kalau saya jelaskan seperti ini, setannya itu masuk dan mengatakan, itu kan Habib Novel. Nah, iya, setannya ngomong itu kan Habib Novel. Bukan kamu nggak seperti itu. Ini setan sudah kenalan sama saya lama ini. Beda level tuh. Kata setannya gitu, ini beda level. Itu syaitanir rajim. Ya. Setan yang masuk ke kepala, untuk membuat manusia itu melihat ini manusianya Habib Novel. Ya, Ustadz Fulan, bukan kamu. Lupa kalau itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih Allah, Tuhannya Allah, yang Maha Bisa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masalahnya sepele. Tiwa aja saya, nanti insya Allah sama. Habib Novel ya makannya ya nasi, minumnya ya air, ya teh, ya kopi, kan sama ya. Sholatnya bahkan Anda lebih hebat. Saya sholatnya ya biasa-biasa saja, zikirnya Anda lebih banyak, zikir saya ya biasa-biasa saja, karena saya thariqahnya Allah saya. Lah kadang manusia itu nyebelin, ya sama saldonya percaya, sama Allahnya nggak percaya. Iya kan? Sama saldonya percaya, sama koleganya percaya, sama Allahnya nggak percaya. Contoh misalnya, mau beli rumah, lihat saldonya nggak cukup, nggak berani beli rumah. Nggak berani beli rumah, lihat saldonya cukup, mantap beli rumah. Ya berangkat dia mau beli rumah, saldonya cukup. Di tengah jalan rumahnya udah dibeli orang. Oh maaf Pak, sudahlah, laku. Dibuat ruwet nggak bisa beli. Tapi kalau orang yang percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala, punya duit nggak punya duit, hatinya tenang. Punya duit dia nggak ngurus, nggak punya duit dia juga nggak ngurus. Dan yang buat orang susah itu kalau dimasukkan ke dalam hati, tidak mungkin bisa tenang. Contoh misalnya, handphone nih. Handphone ini kalau kita taruh tas, kemudian tasnya jatuh. Tenang atau galau kita? Pecah enggak ya? Rusak enggak ya nih ya? Mulai cepet-cepet dibuka gitu. Apalagi lagi sholat, Allahu Akbar, tas taruh di samping. Terus ada orang dekat, ya, kresek gitu ya. Enggak khusyuk langsung nih. Waduh, ini kira-kira maling bukan ya? Mulai mikir yang aneh-aneh, mikir yang aneh-aneh. Kenapa seperti itu? Karena ditaruh dalam hati. Lah itu yang buat tidak tentram. Itu yang buat orang jadi galau. Kalau semua tidak ditaruh di hati, yang di hati hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cukup modalnya itu sajadah. Ya modalnya sajadah atau tanpa sajadah. Artinya cukup duduk ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya jadi enak, jadi ringan, jadi nyantai. Dan itu yang sudah kita praktekkan kemarin waktu mau berangkat. Waktu mau berangkat kan kita udah praktek ya, pesawatnya rusak. Ya, sampai batas waktu yang tidak bisa
ditentukan. Teman-teman Balda juga pusing ini. Ini kalau kelamaan nanti bagaimana? Tapi wajahnya wajah disantai-santaikan gitu ya. Nah, disantai-santaikan. Pak Boni nyantai, kita santai gitu. Subhanallah gitu. Karena kita yakin, lah yang berangkatkan kita Allah kok. Pesawat tuh tidak bisa berangkatkan kita. Yang berangkatkan kita Allah. Tuh banyak yang sudah berangkat naik pesawat. Betul ya? Sampai Abu Dhabi ada yang harus pulang. Katanya sampai Madinah bahkan ya. Disuruh pulang. Tidak bisa, yang berangkatkan Allah Ta'ala. Alhamdulillah pesawat kita rusak. Tapi kita bisa berangkat. Dan Alhamdulillah itu ngeteh, belanja yang lain, menikmati hidup. Nah itu kalau hidup dinikmati, tahu Allah yang ngurus semuanya, enak. Tidak ada yang salah. Jadi salah itu tidak ada. Karena kita akan belajar terus dari kesalahan. Oh apa ya hikmahnya ya? Oh apa rahasianya ya? Oh ada apa ya? Ada apa? Semuanya akan jadi nikmatnya luar biasa. Termasuk ya saya sekarang ada di sini, tidak paham saya. Tiba-tiba saya ada di sini. Buat saya itu ya anehnya luar biasa. Kok bisa ya tiba-tiba ada di sini ya? Oh perasaan baru kemarin sepekan yang lalu ada di Indonesia. Tiba-tiba sekarang ada di Mekah. Katanya insya Allah besok akan pulang. Tapi begitu kita kaitkan semua ke Allah, lapangnya luar biasa. Saya mau ngasih pelajaran terakhir nih. Ini kok diterus-teruskan sampai jam berapa ini? Tuh. Lanjut tawaf ada nanti jadinya. Yang tadi tamu saya dari Singapura, Muhammad itu Habib, marganya Al-Hasni, Muhammad. Al-Hasni artinya keturunan Sayyidina Hasan bin Ali. Lebih dari 2 tahun kenal saya dari YouTube. Lebih dari 2 tahun kenal saya dari YouTube. Setiap WA saya itu selalu kalimatnya, insya Allah ketemu Habib. Apa namanya, Masya Allah tetap senyum gitu. Dia ngasih senyum. Terus saya jawab, amin, senyum. Setiap WA tuh selalu gitu. Dan saya nggak kenal beliau itu siapa. Di bayangan saya ini orangnya udah agak tua gitu kan ya. Bayangan kepala saya orangnya agak tua, mau mirip Mas Romi juga nggak enak kan, masih muda itu. Maksudnya dewasa gitu ya. Dewasa yang tadi itu kan. Ternyata Habibnya kurus ya, masih muda. Bayangan saya udah tua bener bayangan saya ini. Paling enggak umurnya 50 ke atas lah, seperti itu. Subhanallah. Merencanakan ke Solo belum sempat. Saya mau ke Singapura ya juga belum ada semangat. Ya belum ada semangat. Saya tuh kalau pergi cari niat. Niatnya apa gitu. Kalau enggak dapat niat enggak pergi saya. Waktu Balda nawari saya untuk ikut haji, dibayarin sama Balda. Hajinya VIP, itu saya ngomong nanti dulu ya, saya pikir itu. Saya pikir dulu. Kenapa? Belum dapat niat. Kalau orang lain mungkin langsung sebulan Ustadz Makhrus tuh nunggu saya. Habib, sudah ada jawaban belum? Belum dapat saya niatnya yang pas. Sampai akhirnya saya berangkat ke Tulungagung, saya nyetir kemana-mana, saya dakwahkan suka nyetir sendiri. Tengah-tengah nyetir itu disadarkan sama Allah Ta'ala. Ayahmu meninggal belum sempat haji. Hajikan ayahmu. Maka sambil nyetir tuh langsung saya telepon Ustadz Makhrus. Ustadz, insya Allah berangkat. Niatnya udah dapat. Ya, saya mau hajikan ayah saya. Termasuk umroh ini. Banyak orang nawari saya, Habib umroh. Saya enggak mau. Enggak. Kenapa? Tugas saya ceramah, dakwah di rumah sama nyenengkan teman-teman di berbagai desa, kota. Udah tugas saya ngajar. Nanti udah 5 tahun umroh enggak apa-apa. Karena saya ninggalkan majelis itu berat. Subhanallah, istri saya mimpi. Istri saya itu belum pernah umroh, belum pernah keluar negeri, dan juga jarang keluar kota. Hampir enggak pernah lah, keluar kota bisa dihitung sama jari tangan dan jari kaki udah. Ya sejak saya menikah dari 2001 tuh bisa dihitung dengan jari tangan dan jari kaki itu. Enggak pernah. Hidupnya ya ngurusi anak sama ngurusi mertuanya. Nemeni mertuanya, ibu saya. Mimpi. Begitu mimpi, katanya lihat Ka'bah, dalam mimpi dibilang itu Ka'bahnya yang kamu lihat masih kecil, nanti kamu lihat yang besar. Kurang lebih seperti itu. Bangun tidur cerita kok mimpi kok aneh gitu ya. Oh ya sudah. Berarti kamu harus umroh. Nah, tapi saya belum pastikan waktunya. Ya waktunya belum pastikan.
Singkat cerita akhirnya muncul niat. Ini masa dititipkan orang kan nggak bener saya. Saya nggak bener. Saking beratnya ninggal majelis itu. Nggak bener. Udah saya mau antarkan. Ya saya mau antarkan. Begitu ada niat berangkat ya untuk mengantarkan. Nah, ikhwani rahimakumullah, kalau hidup ini kita pikir-pikir ruwet, tapi kalau kita nggak mikir pasrah sama Allah kan jadinya enak. Nah, ini Habib yang tadi ini pengen ketemu sama saya, nggak ketemu. Tapi niatnya kuat, pengen ketemu, insya Allah ketemu, insya Allah ketemu, insya Allah ketemu. Subhanallah, waktu saya nyampe Mekah, kita sampai Mekah, beliau itu WA. Cuman saya belum buka WA-nya, karena WA yang masuk itu ada ratusan. Nah, tadi ini saya buka WA-nya, baru tadi ini saya buka WA-nya. Habib ada di Mekah, saya ada di Mekah Habib, di mana di Mekahnya? Bisa ketemu. Orang kalau pasang niat yang baik, ya kemudian nyantai hidupnya, tidak takut kehilangan. Saya paling sebel sama orang takut kehilangan dunia itu. Sebelnya luar biasa. Lawang dia memang tidak punya apa-apa kok. Kok takut kehilangan. Kadang naruh sandal di masjid aja udah takutnya hilang luar biasa. Akhirnya hidupnya susah. Sholat mikirin sandal hilang enggak gitu. Tapi kok nggak takut kehilangan asik tuh. Hilang beli lagi. Nggak punya uang minta sama Allah Ta'ala ya. Terus gerak kerja. Nanti kan dapat. Kalau yakin. Nah itu yang mungkin membedakan saya dengan beberapa orang. Nggak banyak orang, dengan beberapa orang. Orang kalau mau doa, lihat dirinya. Wah saya nggak layak, saya nggak pantas, saya nggak bisa, saya nggak punya kerjaan, saya nggak mampu, saya. Salah. Doa itu kan artinya memanggil. Doa itu artinya memanggil. Bahasa Indonesianya karena orang nggak paham, terus doa, mari berdoa. Tapi nggak tahu orang itu berdoa itu apa. Berdoa itu artinya dari da'ayat ya. Doa, memanggil. Dan Allah perintahkan, ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab panggilanmu. Manggil Allah dijawab loh. Seperti kalau kita telepon teman kita, belum tentu loh dijawab itu. Kadang lihat dok nomornya ini, nggak usah diterima kan gitu. Tapi kalau Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Kamu panggil aku jawab. Bahkan yang udah dilaknat yaitu iblis. Iblis itu udah dilaknat. Artinya nggak mungkin dapat rahmat, nggak mungkin masuk surga. Tahu benar dia. Pokoknya kalau manggil Allah pasti dijawab. Maka ketika iblis dilaknat itu iblis manggil, ya Allah, tolong anzirni, tunda hukuman saya sampai nanti hari kiamat selesai. Iblis saja tahu ya dan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaannya iblis diterima sama Allah Ta'ala. Nah masa kita mau manggil Allah masih ngukur. Maka kata ulama mengatakan kalau kamu minta sama Allah, jangan lihat yang kamu punya, tapi lihat yang Allah punya. Jangan lihat yang kamu tidak bisa, tapi lihat yang Allah bisa. Makanya begitu kita lihat diri kita serba nggak bisa, nggak punya, lemah, nah itulah kunci untuk bisa mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah senang sama hamba yang paham. Oh paham toh kalau kamu lemah, kamu nggak bisa, kamu bodoh, minta sama saya tak kasih. Nah kadang ada orang sombong. Makanya orang yang sombong itu sama Allah Ta'ala, kalau bahasa Jawanya dijebles-jebleskan dulu tuh ya. Dipepetkan tembok, dijotosin dulu gitu. Ya biar teriakannya lama ini. Biar teriakannya lama ini, biar suara langit dihiasi sama suara dia yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kunci tentramnya hati adalah simple. Percaya sama Allah, jangan taruh dunia dalam hati, pasti tentram. Dan kunci rusaknya hati tidak tentram adalah dunia ditaruh di dalam hati, meragukan Allah karena punya hitungan-hitungan. Tidak mungkin, tidak masuk akal, tidak mungkin bisa, dan lain sebagainya. Padahal Al-Quran sudah jelas, kisah kehidupan juga jelas. Nabi Musa terhalang laut, ya bisa belah dengan tongkat. Mesti nanti kan setan ngomong, itu kan Nabi, itu mukjizat. Ya setannya akan ngomong seperti itu. Ya sudah, Ashabul Kahfi. Ya, punya cita-cita biar melihat satu sistem pemerintahan yang adil, yang penuh rahmat. Masuk ke gua, ditidurkan 309 tahun, bangun seger masih muda. Bangun seger masih muda, bahkan langsung cari makan ke pasar itu ya. Langsung cari makan ke pasar. Siapa Ashabul Kahfi? Bukan Nabi, bukan Rasul. Fityatun amanu birabbihim, pemuda yang beriman, dikasih tambahan petunjuk, ya ini punya derajat kewalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidatuna Maryam alaihissalam, perempuan bukan Nabi, bukan Rasul. Masih kecil duduk di kamarnya dikunci, bisa dapat makan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak, ada yang namanya karomah untuk orang-orang soleh, ada mukjizat untuk anbiya wal mursalin,
Ada yang pangkatnya di bawahnya nggak sampai pangkat wali, tapi dapat kelebihan dari Allah Ta'ala. Apa itu ma'unah? Pertolongan. Nah, paling sedikit kan kita minimal pertolongan Allah. Lah, pertolongan diberikan semua orang yang percaya, orang yang yakin. Singkatnya gini, terakhir nih. Kalau misalnya Pak Romi ini, misalnya ya, Pak Romi ahli masak. Amin. Misalnya ahli masak. Terus bilang sama saya, Habib, makan malam jangan khawatir, saya yang urus. Habib minta masakan apa? Spaghetti, saya bilang, spaghetti. Siap. Terus saya nanya, Pak, memang betul bisa? Bapak udah pengalaman. Kira-kira sebel enggak itu? Saya ragukan kemampuannya, sebel enggak itu? Sebel. Akhirnya ya udah Beb, ya, silakan cari aja ke warung gitu ya. Ini uangnya silakan cari sendiri. Kesel gitu kan, karena nggak Nah, sama Allah Ta'ala gitu. Sama Allah itu tinggal kita percaya, nggak usah nanya, lanjutkan kehidupan. Nunggu masakan selesai kan capek ya. Daripada nunggu masakan selesai. Nanti kalau udah selesai kamu akan dipanggil. Kamu ngobrol saja. Kalau kita pesan makan di warung kan gitu ya, di restoran. Ya 20 menit lagi, 30, nggak jelas berapa menit. Udah duduk saja sambil ngobrol, nanti kan tahu dihidangkan. Kalau kebanyakan nanya, itu pelayannya sebel itu. Ya pelayannya sebel. Atau mungkin katakan, maaf Pak, habis Pak ya. Dan lain sebagainya dipersulit. Naudzubillah min dzalik. Nah hidup ya seperti itu. Yakin sama Allah, percaya sama Allah. Dan Alhamdulillah jam 1 kurang 5 menit. Ya. Jam 12 kurang 5 menit. Insya Allah kita sampai ke hotel jam 12:04. Packing. Bisa istirahat sebentar. Jam 4 bisa lanjutkan untuk tawaf, wada, kemudian sholat subuh berjamaah, terus kembali ke hotel, mandi, sarapan baru mandi, terus tinggal nunggu busnya masuk jalan ke Jeddah insya Allah. Ya, terus nanti bisa balik ke sini lagi insya Allah. Amin Allahumma amin. Minta maaf atas semua salah saya, dan saya juga mintakan maaf atas salahnya Pak Boni, ya, dan Ustadz, ya, dan semua kru Balda. Kalau ada kekurangan minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan Ustadz, saya juga mintakan maaf sekalian kalau saya dan kawan-kawan ini agak bandel. Saya yakin pasti dimaafin, makanya saya minta. Jemaahnya juga suka ngeselin kok, Bib. Jemaah juga suka ngeselin, minta maaf juga. Ya, makanya itu kita sebagai jamaah kita kan minta maaf. Insya Allah ini jadi umroh yang barokah. Insya Allah menyenangkan. Dan kita minta mudah-mudahan yang terbesar ini bisa menyenangkan orang tua kita. Ya, dalam kehidupan dunia maupun akhirah. Karena tidak ada derajat lebih tinggi buat anak selain birrul walidain. Hakadza wa'afu minkum. Wassallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.